Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah pada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah dengan kami di tempat ini. Biarlah Kristus Yesus, pemimpin dan kepala gereja Karmel, terus memberkati kita dan mempertemukan kita dalam ibadah-ibadah yang sama di minggu-minggu yang akan datang. Sebelum kita memasuki ibadah kita di pagi hari ini, kita akan meminta kekuatan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah hari ini, agar ibadah hari ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam saat teduh mulai. Selesai, kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 96. Nyanyian kemenangan iman nomor 96. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, ketiga, dan bait keempat dalam keadaan berdiri. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Tiap jam, ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Setiap jam, ya Tuhan, setiap jam, ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita akan nyanyikan satu pujian yang menyatakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Akhir dari pujian ini, hamba Tuhan Bapak Evangelis Juni Aman Dehonasti akan pimpin kita dengan doa pembukaan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Terpuji Engkau ya Tuhan, ya Allah kami, yang telah mengumpulkan kami kembali di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu mengucap syukur segala apa yang Tuhan Engkau beri dan telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Biarlah syukur kami pada ibadah hari ini Bapa berkenan kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kami dengar akan membimbing kami, mengajar kami dalam kebenaran dan iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari permulaan sampai pada selesai. Biarlah jadi seturut dengan apa yang Tuhan Engkau kehendaki. Anak-anak-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini, Tuhan pakai mereka ya Bapa, urapi mereka, sehingga roh puji-pujian daripada Tuhan Engkau taruh di dalam hati dan mulut mereka semua. Terima kasih Bapa, kami buka dan kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dan di dalam pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Masih dalam keadaan berdiri, kita akan baca firman Tuhan yang tertulis di Kemenangan Iman yang Besar nomor 311 halaman 274. Perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walaupun 1.000 orang rebah di sisi dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dua bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya ketika kita ada dalam bagian dari anak-anak Allah, janji ini akan berlaku untuk kita sekalian. Ia bertanggung jawab atas seluruh proses yang Dia izinkan dalam hidup kita. Sebagai orang beriman, di segala zaman dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya sangat percaya bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita dan memberikan solusi, karena Dia Allah yang selalu menjawab segala pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebelum kita masuk dalam ruang kesaksian, kita akan menyanyi nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 266. Di badai tofan dunia, Tuhan mula pelindungmu, dan seterusnya. Di
Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam, terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takut mulanya, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia kalau kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhan mula pelindungmu. Penaunganmu tetap tentram, Tuhan mula terlindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Bagaikan gunung yang tetap, ya Tuhan kau pelindungmu. Engkau penolong yang dekat, ya Tuhan kau pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia kalau kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita, pelindung yang tetap teguh. Mari kita nyanyikan sekali lagi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 119. Nyanyian kemenangan iman nomor 119. Dalam segenap pencobaan dan susah pada jalanku, yang jadilah penghiburan, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku. Apakah yang menakutkan, ingatlah aku. Bila kegelapan menyerang, menindas amat hatiku, segeralah aku terkenang, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku. Apakah yang menakutkan, ingatlah aku. Biar senang atau susah, biar terang atau gelita, selamanya aku tahu, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku. Apakah yang menakutkan, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku. Apakah yang menakutkan,
Bapak Ibu, Dia Tuhan yang selalu memberkati anak-anaknya. Kita nyanyikan satu pujian menyatakan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segala. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatan. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Kita katakan sekali lagi, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segalanya. Benar ya Tuhan,
Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari masalah kehidupan kami. Yesus lebih besar dari tantangan-tantangan hidup kami. Yesus lebih besar dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami melihat Tuhan, semua yang terjadi di dalam kehidupan kami atas izin Tuhan, dan tidak ada satupun yang terluput dari pandangan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami ada, hari ini kami melalui begitu banyak tantangan Tuhan, tapi kami melihat bahwa di dalam kehidupan kami Yesus lebih besar. Kami melihat bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami melihat bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Kami melihat bahwa di dalam Tuhan ada jawaban. Kami melihat bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Kami melihat bahwa di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Dan hari ini ya Tuhan, dari dalam kehidupan kami dan isi hati kami mau mengatakan bahwa Yesus Engkau lebih besar. Jika tantangan boleh ada dalam hidup kami, jika pergumulan boleh kami lalui ya Tuhan, tapi hari ini kami kuat karena Engkau. Kami kuat karena Yesus. Karena kuat karena ada satu nama yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan, kami ada, kami boleh memperoleh kehidupan. Kami boleh memperoleh pengasihan dari Tuhan. Karena anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Siapa kami ini Tuhan? Kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami penuh dengan dosa ya Tuhan. Tapi Tuhan melayakkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat berkata apapun Tuhan tentang kebaikan-Mu. Tapi satu ungkapan dari isi hati kami, hanya kami ucapkan terima kasih ya Tuhan. Tuhan baik bagi kami. Tuhan baik di dalam kehidupan pribadi kami. Tuhan baik di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan Engkau begitu baik. Kami melihat ada tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. 1 minggu lamanya penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami melihat Tuhan selalu menaungi kehidupan kami. Kami melewati begitu tantangan kehidupan, pencobaan yang selalu silih berganti dalam hidup kami. Tapi kami percaya hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Hari ini kami ada karena kasih Tuhan. Hari ini kami ada karena janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, 1 minggu lamanya Tuhan menolong kami. 1 minggu lamanya Tuhan memberkati kami. Hingga hari ini kami ada dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami jemaat-Mu, Jemaat Karmel datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami duduk di bawah kaki salib-Mu ya Bapa. Dengan penuh tantangan, dengan penuh persoalan, dengan penuh pergumulan kami datang kepadamu Tuhan. Mari Tuhan melihat kami, ampuni kami ya Tuhan. Jika di dalam kehidupan kami 1 minggu lamanya kami menyakiti hati Tuhan, lewat tingkah laku kami, lewat tutur kata kami, lewat kehidupan kami yang menyakiti hati Tuhan, bahkan hati kami sesama manusia, kami datang kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami mohon ampun kepadamu Bapa, supaya ketika kami datang kepadamu, kami menaikkan semua pergumulan kehidupan kami. Dosa kami tidak membatasi setiap anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami datang kepadamu Jemaat Karmel. Kami mendoakan ketiga hamba Tuhan kami, serta semua BPJ yang melayani dalam Jemaat-Mu Jemaat Karmel ini ya Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa hamba-hamba-Mu yang melayani Jemaat-Mu dalam Jemaat ini Bapa. Taruh hati yang setia, taruh kesehatan, kekuatan bagi mereka, bergandengan tangan untuk terus melayani Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Engkau percayakan dalam Jemaat ini. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, pribadi maupun keluarga ya Bapa.
Bapa. Kami berdoa bagi hamba Tuhan kami Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Tuhan terus memberkatinya dan keluarganya. Bahkan semua hamba-hambamu yang melayani Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi kostor yang melayani dalam jemaat-Mu Jemaat Karmel. Setiap anak-anak Tuhan yang memberikan waktu mereka, yang memberikan tenaga mereka untuk melayani Engkau sebagai kostor dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka, memberkati semua kehidupan pergumulan mereka, masa depan pendidikan apapun yang digumuli Tuhan terus memberkati. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel, Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Mungkin mereka datang dari kampung-kampung untuk berpendidikan di dalam kota Jayapura. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Jika mereka senantiasa melayani Engkau dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Engkau percayakan, Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, hikmat bagi mereka, keluarga, orang tua, sanak saudara mereka yang jauh di kampung-kampung ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi dalam Jemaat Karmel. Hari ini mereka tinggal di kos-kosan, mereka tinggal di asrama-asrama, mereka tinggal di gubuk-gubuk, bahkan dimanapun tempat tinggal mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan mereka, makan minum mereka setiap hari. Setiap dana-dana untuk pendidikan mereka Tuhan Engkau mencukupi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Jemaat Karmel dalam setiap pekerjaan usaha mereka. Mungkin mereka yang bekerja sebagai PNS, mereka yang bekerja sebagai tukang ojek, mereka mama-mama yang berjualan noken, bahkan berjualan di pasar. Bahkan mereka yang mempunyai usaha-usaha sendiri di rumah ya Tuhan, atau apapun itu usaha profesi pekerjaan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberkati jemaat-Mu Jemaat Karmel, supaya mereka terus melihat Tuhan memberkati mereka. Dan dari pekerjaan-pekerjaan mereka ya Tuhan, mereka boleh menyisihkan sebagian untuk Engkau ya Tuhan, untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu Jemaat Karmel yang Tuhan Engkau percayakan ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Jemaat Karmel yang hari ini bergumul tentang keuangan ekonomi mereka, yang bergumul untuk suami mereka, yang bergumul untuk istri mereka, yang bergumul untuk anak-anak mereka, bergumul untuk masa depan keluarga mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka supaya mereka boleh dimampukan untuk melewati hari-hari hidup ini yang penuh dengan tantangan dan persoalan hidup ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Jemaat Karmel yang mungkin sedang sakit di rumah-rumah, bahkan di rumah sakit Tuhan. Mari Engkau datang mengunjungi mereka satu persatu. Kami berdoa bagi Mama Leni yang probis yang sedang sakit di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan datang mengunjungi hamba-Mu, memberikan kekuatan baginya, memberikan kesembuhan baginya, memberikan pemulihan baginya ya Tuhan. Supaya di minggu-minggu yang akan datang, hamba-Mu boleh menyaksikan tentang kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau boleh menyembuhkan hamba-Mu. Segala obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, bahkan para medis yang membantu Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk komisi-komisi dalam jemaat-Mu Jemaat Karmel. Kami berdoa bagi komisi bapak-bapak, komisi pelayanan perempuan, komisi pemuda-pemudi, bahkan komisi sekolah minggu. Tuhan memberkati semua ketua komisi, bahkan anggota-anggota dalam komisi ini ya Tuhan. Program kerja mereka ke depan kami berdoa Tuhan Engkau memberkati. Dan kami berdoa untuk orang tua kami dalam gereja. Berdoa bagi mama kami sore, berdoa bagi mama Waricu, mama Yemo, Papi Surinta, Bapak Celsius Hepon, bahkan semua orang tua kami yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka dalam masa tua mereka ya Tuhan. Tuhan menjadi sahabat bagi mereka ya Tuhan dalam setiap pergumulan pribadi, keluarga, anak-anak, cucu-cucu mereka. Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Jemaat Karmel yang senantiasa memberikan persembahan-persembahan mereka, baik persepuluhannya Tuhan, bahkan pengucapan syukur mereka. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga. Tuhan memberkati 5 amplop yang tanpa nama, memberkati keluarga Edward Dimo, memberkati keluarga Minsen, memberkati saudari Solagracia Ayomi, memberkati Piko Paposhop, bahkan 1 amplop tanpa nama pengucapan syukur yang tidak mereka sebutkan nama mereka. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persepuluhan, bahkan pengucapan syukur mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan keluarga mereka. Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa
untuk rencana pembangunan rumah wakil gembala. Kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami berdoa Tuhan akan mengirimkan setiap anak-anak Tuhan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel yang bekerja di luar ya Tuhan. Kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami berdoa dari tempat ini ya Bapa. Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam pekerjaan apapun yang profesi mereka Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Mungkin hari ini mereka bekerja di luar dari kota Jayapura. Mereka jauh dari anak-anak mereka. Mereka jauh dari keluarga mereka. Mereka jauh dari orang tua mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kehidupan mereka. Bahkan keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan dalam kota ini. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini ya Tuhan, ada satu kesaksian dari keluarga hamba-Mu, keluarga Bapak Yusuf Hayomi, di mana hamba-Mu menyaksikan Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Tuhan menyatakan kasih-Mu bagi mereka. Tuhan menyatakan cinta-Mu bagi mereka. Di tengah-tengah persoalan kehidupan pergumulan yang berat, Tuhan tetap mengasihi keluarga hamba-Mu. Tuhan menyatakan kasih-Mu bagi mereka. Tuhan menyatakan ada tangan Tuhan yang penuh kuasa selalu menyertai kehidupan hamba-Mu. Hari ini hamba-Mu menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan menolong anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ucapan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu bersyukur karena di tengah-tengah persoalan hidup hari ini, anak-anaknya dalam pendidikan yang jauh Tuhan, di mana dana-dana beasiswa yang tidak terbayarkan, mereka harus tinggal di luar ya Tuhan. Mereka berkumpul dengan pendidikan dan kehidupan mereka sehari-hari. Tapi Tuhan menyatakan kasih hari ini lewat kesaksian hamba-Mu, bahwa Tuhan selalu senantiasa menolong setiap anak-anak Tuhan yang berharap hanya kepadamu ya Bapa. Hari ini kami berdoa, hari ini kami satu hati ya Tuhan. Hari ini kami jemaat-Mu, Jemaat Karmel, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk setiap mahasiswa-mahasiswi yang hari ini bersekolah di luar negeri, yang hari ini bergumul dengan pendidikan mereka, yang hari ini bergumul tentang makan hidup kehidupan mereka setiap hari ya Tuhan, yang hari ini bergumul dengan tempat tinggal mereka, yang hari ini bergumul dengan dana-dana beasiswa yang tidak terbayarkan Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini hanya dengan satu nama, yaitu nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, ada mahasiswa-mahasiswa yang terlantarkan, ada mahasiswa-mahasiswa yang tidak terbayarkan SPP mereka, ada mahasiswa yang bergumul dengan tempat tinggal, makan minum mereka, kehidupan mereka setiap hari. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan Engkau menjadi kekuatan bagi mereka. Tuhan Engkau menjadi orang tua bagi mereka. Tuhan Engkau menjadi sahabat bagi mereka. Taruh kekuatan bagi mereka. Taruh pengharapan yang pasti bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka hari ini. Ada tangisan-tangisan dari orang tua. Banyak orang tua bergumul. Banyak orang tua yang berjuang hari ini. Banyak orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka. Banyak orang tua yang menyisihkan waktu mereka hari ini untuk mereka tidur di kantor gubernur ya Tuhan. Banyak orang tua yang bergumul tentang bagian ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan melihat air mata mereka. Tuhan melihat lutut mereka yang berdoa hari ini. Tuhan melihat tangan mereka yang mereka lipatkan kepadamu Tuhan. Tuhan melihat isi hati mereka, setiap orang tua yang bergumul dan menangis untuk anak-anak mereka hari ini. Kami berdoa, Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi mereka. Secara manusia, kami kadang-kala tidak mengerti tentang apa yang terjadi hari ini. Tapi kami terus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami atas seizin dan semua tidak terlepas dari pandangan-Mu ya Tuhan. Taruh terus orang tua yang bergumul hari ini untuk anak-anaknya. Tuhan, taruh iman yang kuat, taruh pengharapan yang teguh untuk terus percaya kepadamu bahwa ada janji-janji Tuhan kepada mereka. Jika Tuhan mengutus anak-anak Tuhan
untuk berpendidikan yang jauh, Tuhan akan mengurus mereka. Ada tangan Tuhan yang terus menyertai mereka. Ada tangan Tuhan yang terus melindungi dan menyertai mereka. Kami percaya Tuhan, jika setiap anak-anak Tuhan boleh melalui pergumulan tantangan hidup yang berat, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dan lewat tantangan kehidupan persoalan hari ini, ada kesaksian-kesaksian yang hebat dari anak-anak Tuhan. Dan mereka boleh pulang. Mereka boleh pulang dengan satu kesuksesan. Karena Tuhan begitu mengasihi dan ada tangan Tuhan yang terus menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami bawa Tuhan persoalan, kami bawa masalah ini kepadamu ya Tuhan. Kami bawa tentang tanah dana beasiswa yang hari ini tidak terbayarkan. Tuhan, kami bawa setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengirimkan setiap anak-anak Tuhan untuk mengurus bagian ini. Dan kami terus percaya bahwa Tuhan menjadi jawaban atas segala sesuatu. Kami berdoa hari ini Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadilah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus hari ini, kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah di luar, bahkan di dalam negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi Ingrid dan Onasis Ayomi. Kami berdoa bagi Sarah dan Dennis in the Cry, semua anak-anak yang ada di Jerman. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka gumuli hari ini Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi Tinus Dimo yang ada di Amerika. Kami berdoa bagi Ella Mada yang ada di Jakarta. Kami berdoa bagi setiap anak-anak kami yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu Tuhan. Mari Tuhan datang memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan menjadi sahabat orang tua bagi mereka. Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi mereka. Apapun yang mereka gumuli ya Tuhan, kami bawa terus ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk tanah Papua kami. Kami serahkan tanah Papua kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati. Kami percaya bahwa tanah ini, tanah yang penuh diberkati oleh Tuhan. Jika hari ini ada tantangan persoalan, ada masalah-masalah yang terjadi atas tanah Papua ya Tuhan, kami berdoa dan kami terus bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa rencana-rencana Tuhan yang indah bagi tanah ini. Taruh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan atas tanah ini, yang terus senantiasa memimpin tanah ini ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap orang-orang Papua, orang-orang yang tinggal di dalam tanah Papua ini, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk Sinode Gereja Kimi Papua. Kami berdoa untuk Klasis Kota Jayapura. Kami berdoa bagi Ketua Sinode, Ketua Klasis, semua jajaran bahkan program kerja mereka ke depannya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Taruh mereka hati yang terus setia untuk melayani Engkau dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk panitia Natal Jemaat-Mu Jemaat Karmel di tahun 2023, bahkan HUT Jemaat Karmel di tahun 2024. Anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan memberkati semua usaha-usaha mereka, semua dana-dana yang dibutuhkan, Tuhan mencukupi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan melayani kami dengan kebenaran firman Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, iman kami dikuatkan, pengharapan kami diteguhkan, dan kami lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Supaya kami terus lebih setia melayani Engkau. Dan kami melihat bahwa tantangan kehidupan kami ini ya Tuhan, tidak lebih besar dari janji-janji setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa ya Tuhan, untuk HUT Pemuda-Pemudi Jemaat Karmel yang akan terlaksana di tanggal 26 Juni nanti Bapak. Kami berdoa Tuhan senantiasa memberkati anak-anak-Mu yang senantiasa bekerja untuk menyukseskan bagian ini. Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan, ketua bahkan semua yang mengambil bagian. Tuhan memberkati apapun yang mereka programkan ke depan untuk menyukseskan HUT ini ya Bapak. Tuhan senantiasa memberkati mereka, dana-dana yang dibutuhkan Tuhan mencukupi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani kami di pagi hari ini dalam jemaat-Mu Jemaat Karmel. Tuhan terus memberkati anak-anak Tuhan.
Dan biarlah lewat ibadah pada pagi hari ini, kami terus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup kami diberkati dan kami pulang karena kami melihat bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan kami ke depan 1 minggu lamanya. Tantangan, persoalan kehidupan boleh kami lalui, tapi kami terus percaya kehidupan kami lalui bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang menjadi nakoda di dalam kehidupan kami. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh kami lalui, tapi kami terus percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sekali lagi buat jemaat-Mu, jemaat Karmel. Tuhan terus memberkati mereka, taruh hati yang terus setia untuk datang memuji, memuliakan Engkau, serta selalu senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mempunyai banyak pergumulan, kami mempunyai banyak persoalan hidup, tapi kami percaya Tuhan melihat isi hati kami, dan kami bawa semua pergumulan kami kepadamu Tuhan, dan kami percaya hari ini Tuhan akan menjadi jawaban yang pasti di dalam setiap pergumulan dan tantangan-tantangan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. 1 minggu ke depan kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, memohon penyertaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan ibadah kami bawa ke dalam tangan Tuhan, memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ini syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan dengan satu doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa yang sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah memimpin kita dengan doa syafaat. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan satu pujian yang menyatakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu Kau akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, tunggu kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sangat putar kita semua bangkit berdiri.
dan kita nyanyikan dengan penuh penyembahan firman-Mu. Berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu Kau akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Kau mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu Kau akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Kau mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Allahku. Bapa di surga, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, telah menaikkan doa-doa kami, dan kami percaya bahwa Engkau telah mendengar setiap pujian dan doa kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami, yang menegur kami, yang menasihati kami, membimbing kami kepada kebenaran, menyatakan kesalahan kami, dan membuat iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Berbicara bagi kami ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang sederhana ini, untuk mewartakan isi hati Tuhan. Dan setiap telinga yang mendengar akan diberkati oleh Tuhan, dan dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan dalam setiap langkah kehidupan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. 1, 2, 3. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu menyeberang. Kemudianlah sampai ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni,
atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Shalom. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita hari ini kalau Bapak Ibu baca secara berurutan ya, dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai ke pasal 9 ini, maka bagian firman Tuhan yang kita baca ini merupakan bagian dari peristiwa yang sudah beberapa kali Tuhan Yesus mengadakan atau melakukan mujizat, menyembuhkan orang, kemudian mata yang buta menjadi bisa melihat. Lalu di pasal ini Bapak Ibu Saudara kita melihat ada satu orang yang lumpuh dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Dan tema firman Tuhan hari ini saya berikan yaitu iman yang membawa pemulihan. Iman yang membawa pemulihan. Coba perhatikan ayat pertama Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Jadi ia kembali ke kotanya, karena di ayat sebelumnya kalau Bapak Ibu Saudara ketika ia ada di Gadara, karena ia menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan, Bapak Ibu Saudara, dia diusir di situ. Lalu di ayat ini dilanjutkan bahwa dia menyeberang lalu dia sampai ke kotanya sendiri. Nah, ketika ia sampai ke kotanya Bapak Ibu Saudara, kalau nanti lihat versi yang ditulis oleh Markus pasal 2 ayat 2, maka di sana dikatakan, datanglah orang-orang berkerumun hingga tidak ada lagi tempat, bahkan muka pintu pun tidak bisa dilewati. Nah, karena melihat Tuhan Yesus datang kembali ke kotanya, maka orang datang berbondong-bondong. Kenapa? Mereka sudah dengar bahwa Tuhan Yesus banyak telah melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Ya, dan di ayat ini nanti Bapak Ibu Saudara lihat dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak menemukan ya, saya coba cari-cari dan tidak menemukan berapa jumlah orang, tapi dikatakan bahwa di situ pintu depan pun, muka pintu yang ada di situ tidak cukup bagi orang untuk mereka lewat. Betapa banyaknya orang di dalam, di luar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya ketika Tuhan Yesus melihat orang yang banyak, maka apa yang dia sampaikan? Dia sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Ia berkhotbah kepada mereka tentang kerajaan Allah, yang menyampaikan kabar sukacita kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sementara dia menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, maka dikatakan di situ di ayat 2, maka dibawalah atau datanglah 4 orang yang menggotong atau membawa seorang yang sedang mengalami lumpuh beserta tempat tidurnya. Ya. Orang ini lumpuh yang dibawa oleh 4 orang, ya, sedang terbaring di tempat tidurnya. Nama mereka tidak disebutkan di dalam ayat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang jelas bahwa keempat orang ini, lalu orang yang lumpuh ini adalah orang-orang yang Tuhan Yesus lihat beriman. Ya, tadi Bapak Ibu kalau baca itu ya, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya sulit membayangkan bagaimana cara mereka untuk membawa orang yang lumpuh ini. Tadi dikatakan bahwa di muka pintu penuh dengan orang sesak. Bayangkan orang yang sehat saja kita masuk ke dalam itu susah. Apalagi membawa orang yang sakit. Sakitnya tidak bisa berjalan. Ya aduh ampun, luar biasa. Susah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lakukan?
Meskipun susah, mereka tidak kehabisan akal. Bagaimana orang yang lumpuh ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Maka di ayat 4 dikatakan di situ bahwa ketika mereka melihat itu, maka lalu mereka membuka atap yang dari atasnya. Buka atap, Bapak Ibu Saudara. Lalu sesudah terbuka, mereka menurunkan dengan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu Saudara, saya pikir ini ide yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin Bapak Ibu tidak terfikirkan, oh kita buka atap, ayo kita turunkan, karena di pintu sudah tidak bisa masuk lagi ke sana. Tapi orang ini Bapak Ibu Saudara punya ide ini yang luar biasa sekali. Punya ide yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di mana jalan tertutup mereka cari cara bagaimana supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan bagaimana cara supaya mereka bisa bawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya cara yang memudahkan mereka adalah buka atap lalu turunkan orang yang lumpuh ini. Dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat apa yang mereka lakukan, di ayat ini Tuhan Yesus tidak marah kepada mereka. Tidak marah kepada mereka. Di ayat 2b dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayakah hai anakku, dosamu sudah diampun. Bapak Ibu Saudara, ini sambutan yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus lihat kepada mereka? Saya berpikir bahwa keempat orang ini dan orang lumpuh ini ada satu harapan di dalam hati mereka. Kalau bertemu dengan Tuhan Yesus, maka orang ini akan disembuhkan. Betul? Sama dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan juga ya. Ya. Kalau seandainya kita ada masalah lalu kita datang kepada Tuhan Yesus, kita berharap bahwa Tuhan Yesus berikan jalan keluar kepada saya. Berikan pertolongan kepada saya supaya saya bisa melewati masalah ini. Supaya saya boleh sembuh, supaya saya boleh kuat. Tapi apa yang Tuhan Yesus lihat pertama sekali kepada mereka, bukan masalah mereka, bukan situasi mereka, bukan persoalan yang mereka hadapi, tapi Tuhan Yesus lihat apa? Iman mereka. Lalu dia bilang, percayalah hai anakku. Ini kata-kata motivasi. Bahwa engkau datang bukan kepada orang yang salah, engkau datang kepada orang yang tepat. Dan engkau bertemu dengan sumber kehidupan. Dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang Tuhan Yesus lihat kepada mereka bukan masalah utama yang sedang mereka alami, tetapi sekali lagi bahwa iman mereka. Dan sebelum Tuhan Yesus menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Yesus nyatakan satu hal penting kepada mereka, bahwa dia diampuni dosanya oleh Tuhan. Dia diampuni dosanya oleh Tuhan. Percayalah hai anakku, dosamu diampuni. Dia tidak bilang terlebih dahulu, percayalah hai anakku, engkau akan sembuh. Tidak. Tapi percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena terkadang Bapak Ibu Saudara, memang masalah, persoalan, sakit, penyakit tidak diidentik dengan dosa. Tidak. Kadang kita ada dalam situasi, kondisi yang sedang terjadi. Kadang Tuhan uji iman kita, uji kesetiaan kita, uji kepercayaan kita kepada Dia. Tapi kadang juga masalah, persoalan itu disebabkan karena dosa. Nah, kemungkinan penyakit ini disebabkan karena dosa, maka Tuhan Yesus menyatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sebelum dia disembuhkan oleh Tuhan. Sebelum dia mengalami kesembuhan secara fisik. Sebelum dia mengalami pemulihan seperti yang ia harapkan. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapus dosa manusia. Maka di NKI berapa itu ya? 64. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa
Saya percaya bahwa orang lumpuh ini ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berkata, aduh Tuhan, ini salah, ini masalah saya tidak bisa berjalan, saya ingin berjalan. Tapi Tuhan Yesus tidak menyelesaikan itu terlebih dahulu. Ia selesaikan hal yang utama. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita ingin mengalami pemulihan secara fisik. Tapi kadang-kadang kita lupa minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dalam doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, kita ingat ke tidak, Tuhan, sebelum saya datang kepadamu, sekiranya ada dosa, ada pelanggaran, ada kata-kata pikiran saya tidak berkenan kepadamu, mohon pengampunan dalam anugerah. Pernahkah tidak dalam doa kita seperti itu? Atau kalau kita doa malam, Tuhan kami mau istirahat, kalau sepanjang hari ini ada tindakan perilaku kami, pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Bahkan jarang kita berpikir seperti itu. Bahkan jarang kita mengungkapkan itu kepada Tuhan. Tapi kita langsung, Tuhan ini persoalan saya, ini masalah saya, ini dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, bahwa kita harus menyadari kita adalah manusia berdosa. Ya, itu sebabnya kita harus minta pengampunan daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata dosamu diampuni, ada sekelompok orang yang tidak senang dengan pernyataan itu. Siapa mereka? Adalah orang-orang Farisi. Siapakah dia ini? Wah, dia menghujat Allah. Kenapa? Karena dia menyatakan pengampunan dosa. Kenapa? Karena orang Farisi tahu bahwa yang berhak dan berkuasa mengampuni setiap dosa adalah hanya Tuhan Allah sendiri. Dan mereka tidak sadar bahwa Tuhan Yesus ini adalah Allah yang telah menjadi manusia. Atau istilahnya Yohanes dikatakan bahwa firman telah menjadi manusia. Itu sebabnya ketika mereka berkata di dalam hati mereka, Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Lalu Tuhan bilang berkata bahwa kenapa engkau pikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ketahuilah bahwa anak manusia berhak menyatakan atau memberikan pengampunan dosa bagi setiap umat manusia. Orang Farisi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Orang Farisi tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dan banyak orang yang seperti itu hari ini. Di kalangan orang Kristen juga banyak orang yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernyataan tentang pengampunan dosa ini bukti bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian ketika Tuhan Yesus menyatakan pengampunan dosa, maka perhatikan Tuhan Yesus menyatakan bahwa hai anakku, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Artinya bahwa setelah semua beres, setelah semua selesai, maka pemulihan ia akan alami. Pemulihan fisiknya yang lumpuh, ia terima daripada Tuhan. Kenapa? Karena sudah beres, sudah selesai. Masalah utama sudah diselesaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betapa bahagianya orang ini ketika dia mendapatkan bahwa dirinya yang sudah terbaring dari tempat tidur bertahun-tahun lamanya, akhirnya dia boleh berjalan kembali. Wah, luar biasa sukacitanya begitu hebat Bapak Ibu Saudara. Nah, lihat nanti orang-orang yang merespon di ayat 8 di situ dikatakan bahwa maka orang banyak yang melihat itu takut lalu memuliakan Allah yang memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Lihat respon orang ini. Jadi ketika mereka melihat orang yang lumpuh ini berjalan kembali, Matius catat di sini bahwa mereka mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau hamba Tuhan kita berdoa, hamba Tuhan tolong doakan saya, lalu sembuh. Kita bilang, itu hamba Tuhannya hebat sekali. Oh itu, kalau si hamba Tuhan ini boleh.
hebat, luar biasa. Tapi kita lupa, oh Tuhan yang hebat. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Mungkin banyak persoalan yang kita alami, tapi persoalan yang terbesar kita adalah tentang dosa. Dan Tuhan Yesus telah selesaikan itu bagi kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan betapa susahnya engkau datang kepada Tuhan hari ini. Berusahalah datang kepada Dia. Ya. Tadi lihat di muka pintu berdesakan orang, tapi orang ini berusaha untuk datang. Bagaimana caranya untuk datang kepada Tuhan Yesus? Karena seluruh persoalan hidupmu dan hidup saya ada solusinya di hadapan Tuhan Yesus. Dunia hari ini tidak memberikan jaminan kepada kita. Ya. Situasi kondisi hari ini membuat kita tidak akan bisa berharap kepada manusia. Dan Alkitab berkata bahwa celakalah orang yang berharap kepada manusia. Percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan pertolongan kepadamu. Ia akan memberikan pimpinan kepadamu. Di mana jalan tertutup, di situ akan buka jalan. Orang Israel di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, saya terheran-heran melihat dan membaca ayat itu. Ketika semua tidak ada jalan, kiri kanan padang gurun, belakang orang Mesir datang. Tapi air itu bisa menjadi kering dan orang Israel bisa boleh melewati itu. Ini orang Kristen yang punya seperti ini. Orang lain tidak punya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima hari ini. Seberapa kami yang bisa kami mengerti dari kebenaran ini. Berkati itu dalam kehidupan kami. Supaya iman kami boleh bertumbuh. Pengharapan kami boleh bertambah-tambah di dalam Engkau. Bahwa hanya kepadamu ya Tuhan ada pertolongan. Hanya kepadamu ya Tuhan ada pimpinan. Pimpin kami di masa-masa, di kondisi situasi yang kami alami hari ini. Segala pujian dan syukur hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 139. Lalu saya persilakan petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan kolekte. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah bantuanmu dengan nada. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari Jah. Kirimlah, kirimlah bantuanmu berikan, janganlah jemu. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah, kirimlah Injil Tuhan, haruslah kita sebar. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil
yang Tuhanmu kirimlah. Baik berdoa sokong dengan harta, kirimlah berita Injil menyentuh yang terlelap, Menyentak yang terlelap. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berkuasa atas kehidupan kami, Bapa yang telah memberkati, menyertai, menolong, memimpin, dan memberkati kehidupan kami di sepanjang 1 minggu lamanya kami beraktivitas. Di pagi hari ini kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu, kami datang kepada Tuhan dan bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di setiap pergumulan hidup kami, baik pribadi maupun keluarga. Kami telah mendapat kasih Tuhan yang begitu ajaib yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami, bahwa Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menyertai setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal. Di pagi hari ini kami datang dan membawa persembahan syukur yang Tuhan berikan bagi kami, setiap pribadi keluarga. Kami datang dan membawa kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa timur, barat, utara, dan selatan ada di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Tuhanlah yang memerintahkan berkat-Mu datang ke tengah-tengah setiap pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Di pagi hari ini persembahan syukur kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima untuk kemuliaan, hormat, kepujian bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan kolekte umum, berkati persepuluhan kami, berkati kotak pembangunan, berkati persembahan untuk perluasan pembangunan tempat tinggal rumah Tuhan bagi hamba-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, kotak 1000. Kiranya Tuhan memberkati semua ini ya Bapa, sehingga ini akan menjadi persembahan, menjadi membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan, ada nama Tuhan di sana, dipuji, diagungkan, ditinggikan lewat semua yang kami lakukan dari anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya setiap usaha dan pekerjaan kami, baik sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pekerja di kantor PNS, sebagai aparat sipil TNI Polri, terima kasih sebagai mahasiswa pelajar, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau hadir di setiap waktu dalam setiap aktivitas tugas kami. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu kekal ya Tuhan Yesus. Berkati anak muda, pemuda-pemudi yang sudah melayani persembahan di siang hari ini. Pendidikan mereka, masa depan mereka kami percaya itu sungguh ada dalam tangan Tuhan, karena masa depan mereka ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati, karuniakan kepandaian hikmat, beri mereka berhasil dalam cita-cita mereka. Orang tua mereka dalam pergumulan, Tuhan berkati, Tuhan yang cukupkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah selanjutnya. Urapi dan pakai hamba-Mu terus menjadi saluran Tuhan bagi kami. Roh puji-pujian ada padanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Persembahan ini kami bawa dan kami serahkan kepada tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tangan Tuhan yang penuh dengan sumber berkat itu, tangan Tuhan yang penuh dengan kekuatan itu akan mengubah segala sesuatu untuk kemuliaan, untuk hormat, kepujian bagi nama Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sudah kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian kemenangan iman nomor 261. Nyanyian kemenangan iman nomor 261. Serdadu Masehi yang dapat terang, hai bangunlah, berperang sebelumnya malam gelap
selimuti langit, berlawan musuh pakailah segenap senjatamu. Iman itulah yang menang dan kalahkan dunia. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Benderahu itu kasih dan firman-Nya menang. Kita menurut jalannya, salehnya Tuhanku, yang oleh iman sudah maju dalam peperangan. Imanlah yang kalahkan maut, jadi perisai kita. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Selalu musuh menyerang, lawan tak berhentinya. Tinggalkan kesenanganmu dan majulah berperang. Pakailah ketopong selamat, peganglah yang benar. Gentarlah musuh sekalian, sebab seorang iman. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Yang mengalahkan musuhnya jubah putih diberi, dan dalam surga namanya Tuhan mengakui. Hai maju dengan terang serta hati penuh kasih, kuasa kegelapan kalah demi nama Yesus. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan. Imanlah beri menang, imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami telah beribadah kepadamu dan kami telah mengucap syukur segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah menaikkan doa-doa kami telah mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan kami Bapa. Biar semua yang kami lakukan boleh berkenan dan memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih untuk pimpinan-Mu semua, dari awal permulaan sampai pada selesai. Segala puji syukur hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa dan kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi, akan apa yang kami alami. Tapi bersama dengan Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak cemas.
Sebab Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan, sumber pertolongan, sumber segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami, kuatkan pengharapan kami, dan berikan pimpinan bagi kami, supaya kami berjalan di jalan yang Tuhan Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita akhiri ibadah ini dan arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau pergi, melakukan tugas dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Amin. Saat teduh silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.